Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Selamat malam, selamat berjumpa di iNewsroom, ruang diskusi yang membahas isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Mari kita mulai iNewsroom dengan informasi serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Hari ini tim Densus 88 menahan 2 orang terduga teroris di showroom mobil bekas di Condet, Jakarta Timur. Hal serupa juga dilakukan di Bekasi, Jawa Barat. Ledakan diduga berasal dari bangunan yang sedang digerebek Densus 88 anti teror di Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan ini adalah bagian dari upaya pengusutan jaringan yang terafiliasi dengan pelaku bom Makassar. Dari penggerebekan ini, Densus 88 anti teror menangkap seseorang yang memiliki bom dan bahan baku peledak. Tim Gegana dan Lafor pun diterjunkan untuk menggelar olah tempat kejadian perkara. Belum dapat dipastikan apakah pelaku yang ditangkap dan barang bukti yang disita berkaitan dengan aksi bom bunuh diri di Makassar siang kemarin. Pagi tadi sekitar jam 9.30 di lokasi ini, Desa Sukasari, telah diamankan 1 orang pelaku diduga pemilik bom dan bahan baku bahan peledak. Kini, showroom mobil bekas tempat terduga pelaku tinggal telah dipasangi garis polisi dan dijaga ketat. Dan pemirsa, langsung saja kita akan lihat lokasi penggerebekan. Ada 2 titik, yaitu di Condet, Jakarta Timur. Ada rekan kami Mahathir Muhammad, dan juga di Bekasi, Jawa Barat ada Kevin Pakan. Saya akan ke Mahathir terlebih dahulu. Bagaimana situasi terkini di sana, Mahathir? Ya, Abraham, untuk situasi saat ini memang penjagaan ketat masih dilakukan di kediaman terduga teroris yang berada di Condet, Jakarta Timur. Kalau garis polisi ini memang sudah dipasangkan juga tadi dari pagi tadi saat proses penangkapan sudah dilakukan, dan juga untuk pengamanan kepolisian memang kalau tadi sempat ada dari Brimob memang masih berjaga, namun saat ini dari Kesatuan Brimob sudah pergi dan juga sudah meninggalkan lokasi. Jadi saat ini pun hanya tim Gegana yang masih berada di dalam untuk masih mengamankan dan juga masih mengecek lokasi di dalam rumah dari terduga teroris yang berada di Condet, maksud kami, Jakarta Timur. Kalau saya ceritakan kepada Abraham bahwa memang tadi ada proses peledakan dari bahan-bahan atau juga residu, atau juga dapat kami bilang itu part-part yang biasa mungkin digunakan pelaku atau terduga teroris untuk melancarkan aksinya untuk melakukan aksi bom. Tadi juga saat kami tiba kurang lebih pada pukul 14, mohon maaf masih kami ulangi, pada pukul 16 kurang 10 atau artinya di jam 4 kurang 10 waktu Indonesia Barat, tadi dari pihak Gegana melakukan peledakan dari residu dan juga part-part yang diduga untuk membuat bom. Ini memang tadi sempat dihentikan karena memang takutnya ledakan yang dilakukan oleh pihak Gegana untuk mengamankan dan juga meledakkan dan juga menghilangkan dari barang-barang yang diduga untuk membangun bom pastinya. Ini mengganggu, dan juga kurang lebih kalau lahan yang dilihat dari kami di lokasi tadi panjangnya 1,5 meter dengan kedalaman 30 meter. Ada beberapa part yang tadi sebenarnya sudah dilihat secara langsung oleh kami tim di lapangan. Yang di belakang kami ini mempunyai peran, yaitu adalah merencanakan dan juga mengatur dengan ZA, salah satu pelaku yang juga diamankan saat ini oleh Polda Metro Jaya untuk melakukan kegiatan dan juga membiayai dan juga memberi video teknis. Ini terbukti dari rekaman atau juga bukti-bukti yang berada di handphone pelaku, yaitu HH yang diamankan tadi pagi pada pukul kurang lebih 10:40 waktu Indonesia Barat oleh tim Gegana dan juga tim Satuan Kepolisian.
Dan selain itu juga ditemukan juga barang bukti yaitu 5 bom aktif jenis sumbu dari bahan. Selanjutnya senyawa kimia yang mudah meledak yang ledakannya cukup tinggi dan sangat sensitif atau high explosive. Selanjutnya juga ditemukan tadi bom toples yang disebut yang berada di dalam. Bom toples ini juga masih dalam Jenderal Listio Sigit dan juga Irjen Pol Fadil Imran yaitu Kapolda Metro Jaya langsung yang akan memberikan rilis terkait penangkapan dan juga barang-barang bukti yang sudah dibawa tadi. Dan kalau kondisi arus lintas saat ini di kawasan Condet memang pada pagi hari tadi hingga kurang lebih pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore keadaannya memang sangat padat ya, sangat macet bahkan karena sempat dilakukan penyekatan atau penutupan. Namun saat ini arus lalu lintas sudah kembali normal dan lancar dan aktivitas masyarakat sudah bisa kembali normal. Namun hanya masyarakat yang penasaran yang ingin melihat bagaimana kondisi saat ini di kediaman dari terduga teroris. Untuk sementara itu kembali ke Abraham. Ya, beberapa material bahan peledak sudah diledakkan di lapangan Batu Ampar yang berdekatan dengan lokasi di sana ya. Terima kasih atas informasi Anda, Mahathir Mohamad dari Condet, Jakarta Timur. Kita akan lanjutkan ke Kevin. Bagaimana dengan temuan-temuan barang bukti di sana? Kevin. Kepada di tempat ini yakni di daerah Garut, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan terkait penemuan iman tadi pagi bahkan oleh tim Polda Metro Jaya, kami dan pemirsa saya akan menunjukkan kepada Anda mana lokasi tadi pagi polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti di mana diantaranya adalah bom yang sudah siap meledak dan juga bahan baku bom tersebut yang sudah bisa untuk meledak. Dan begitu dilihat lokasinya, mana yang merupakan kontrakan dari pelaku yang berinisial A, yang mana tadi pagi sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Bisa dilihat di layar kaca saat ini bahwa ada sejumlah barang-barang pribadi dari pelaku, seperti adanya kemeja atau baju kos milik pelaku, kemudian ada ikat pinggang, kemudian ada juga peralatan-peralatan pribadi seperti adanya meja yang telah disediakan dan juga ada barang-barang lain. Kita melihat bahwa kondisinya di tempat kontrakan dari pelaku ini memang cukup berantakan begitu dan juga memang tidak dan memang hal ini tadi disampaikan atau ditekankan dari pemilik kontrakan yang mengatakan bahwa pelaku A ini memang tidak menginap atau tidak bermalam di sini, namun pelaku A ini hanyalah bersinggah atau hanya sementara waktu begitu untuk tinggal di kontrakan ini. Mengingat pelaku ini merupakan seorang mekanik dari sebuah bengkel motor, tepatnya di tempat saya berada saat ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Abdi dan pemirsa, inilah lokasi pelaku A ini bekerja, yang mana setiap harinya pelaku A ini bekerja sebagai mekanik motor ataupun mobil begitu, dan memang ini operasinya ini dimulai sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari, dan kemudian pelaku ini hanya beristirahat sebentar di tempat tadi di kontrakannya lalu kembali keluar. Namun di sini kami tidak mengetahui kemana kami pelaku ini pulang begitu di lokasi yang berbeda. Tadi kami sempat bertanya kepada pihak kontrakan ini juga tidak mengetahui lebih lanjut terkait hal itu. Namun Abi, kami dapat menginformasikan juga tadi setelah Polda Metro Jaya melakukan press conference begitu, di sini juga telah diledakkan penemuan bom tersebut oleh tim penjinak bom. Di sinilah lokasinya masih tersisa adanya sisa-sisa berserakan seperti adanya batu-batu, kemudian sisa-sisa dari atap rumah yang memang sudah roboh begitu. Memang sampai dengan saat ini situasinya petugas gabungan baik TNI dan Polri masih terus berjaga di lokasi kami saat ini, dan memang untuk mengantisipasi bila mana adanya hal-hal yang tidak diinginkan kemungkinan terjadi. Kevin, Abraham, terima kasih atas informasi Anda, melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Mahathir Mohamad dari Condet, Jakarta Timur. Selanjutnya pemirsa, fakta menarik terungkap dari pelaku serangan bom bunuh diri Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku merupakan pasangan suami istri. Kedua pelaku terafiliasi jaringan Jamaah Ansarud Daulah. Polisi memastikan identitas pelaku bom bunuh diri adalah pria berinisial L dan seorang wanita berinisial YSF yang merupakan seorang pegawai swasta. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang baru
menikah selama 6 bulan. Keduanya merupakan bagian dari Jemaah Ansarud Daulah atau JAD yang pernah melakukan aksi serupa di Pulau Jolo, Filipina Selatan pada tahun 2018. Penyelidikan terhadap pelaku bom bunuh diri masih terus dilakukan, termasuk menggeledah rumah pelaku dan rumah orang tua pelaku. Pelaku yang laki-laki betul bernama saudara L, dan ini sudah kita cocokkan dengan keluarganya. Sedangkan yang perempuan adalah saudara YSF. Yang perempuan ini adalah istri saudara L dan sudah kita identifikasi identik dengan sidik jari yang kita dapatkan. Kemudian saudara L dan saudara YSF ini beberapa bulan yang lalu, tepatnya 6 bulan, dinikahkan oleh Rizaldi yang beberapa waktu lalu telah ditangkap di bulan Januari. Rizaldi dan Zulfikar ini adalah kelompok JAD yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pengepungan di Gereja Katedral dulu di Filipina. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolri, identitas pelaku sudah terungkap. Mereka adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah dan keduanya terafiliasi dengan jaringan Jamaah Ansarud Daulah Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kita akan mencoba menghubungi ketua RT di mana terduga pelaku ada di sana, tinggal di sana, begitu. Apakah ketua RT sudah terhubung bersama dengan kita, Pak Ismail? Assalamualaikum, selamat malam Pak Ismail. Ketua RT. Pak Ismail, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, Pak? Saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, Pak. Jelas juga. Jelas. Pak Ismail? Ya. Ya, sudah terdengar jelas sekarang, Pak. Pak Ismail, bisa kita berbincang mengenai apa yang terungkap dari sosok pelaku, Pak? Identitasnya sudah terungkap dan ternyata yang bersangkutan adalah warga di tempat Anda tinggal, begitu, Pak. Bagaimana keseharian pelaku, Pak? Itu yang pelakunya, Pak. Pak Ismail? Ya, kami menyimak, Pak. Kami mendengar. Bagaimana, Pak? Jaring itu pelakunya. Pak Ismail? Halo? Ya. Ya, bisa mendengar suara saya, Pak, ya? Iya. Ya, bagaimana keseharian pelaku yang Pak Ismail tangkap, yang Pak Ismail ketahui dari sosok Pak RT kepada tetangganya ini? Kurang jelas. Pak Ismail? Ya, halo. Ya, bagaimana keseharian pelaku, Pak? Bagaimana keseharian pelaku yang berinisial L ini, Pak? Kesehariannya. Halo. Halo, Pak, bisa dengar suara saya, Pak? Iya, dengar. Iya, Pak, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana keseharian terduga pelaku ini, Pak, pelaku bom bunuh diri. Bapak mengenal Dewi, Pak? Ya, mengenal. Kita di sini, Pak. Orang lama di sini tuh. Dari kecil dia. Oke. Yang Bapak kenal dari beliau apa, Pak? Kapan komunikasi terakhir, Pak? Yang terakhir itu hari Minggu pagi itu. Tapi suara motornya saya dengar. Ya, kelihatan orangnya. Tapi ini motornya dari rumahnya. Oke. Saya minta tim teknis untuk memperbesar suara saya karena saya tidak bisa dengar penjelasan Pak Ismail. Pak Ismail, bisa dijelaskan kepada kami seperti apa sosok pelaku ini, Pak? Dewi, Pak? Istrinya. Kan lama, Pak. Orang tertutup itu istrinya. Dia tahu. Oke. Iya, kami mohon maaf karena gangguan teknis yang mengganggu komunikasi kami dengan Pak Ismail, salah seorang ketua RT di mana terduga pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan tinggal. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda saat lagi dalam iNewsroom.